Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Jumpa lagi dengan Daniel Yudya Kumoro YouTube channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kendala-kendala yang dialami oleh siswa dalam membuat akun LTMPT, registrasi maupun verifikasi. Karena banyaknya WA yang masuk dan juga pertanyaan di YouTube, maka saya akan mencoba membuat video ini ya, tutorial untuk menyelesaikan solusi masalah yang dihadapi siswa dalam membuat akun, registrasi, dan verifikasi. Baiklah, mari kita lihat satu persatu. Baiklah, pertanyaan-pertanyaannya saya urutkan berdasarkan hari ini masuk sesuai jamnya ya. Pertanyaan pertama dari Rahmadani KKP 2. Setelah membuat akun itu selanjutnya apa Pak yang harus dilakukan? Jawabannya adalah tunggu kamu masuk 40% enggak, masuk sebagai siswa eligible enggak? Ya, apakah kamu sudah menentukan sudah ingin melanjutkan SNMPTN atau tidak? Dari surat persetujuan kemarin ya. Tunggu saja ya nilainya apakah kamu masuk. Ya Pak, terima kasih. Untuk per kelas diambil berapa persen Pak? Nah, pertanyaan ini sudah terjawab dalam video saya, cara melihat kuota sekolah di web LTMPT SNMPTN 2021. Ini link YouTube-nya ya. Gitu saja. Baik, selanjutnya next. Pertanyaan kedua dari saudara Amar KKB 1 konstruksi baja 1 ya. Selamat kepada Daniel, saya ingin menanyakan SPNN untuk membuat akun LTMPT. Nomor pokok siswa, nomor pokok sekolah nasional. Ya, ini kemarin sudah saya jelaskan di cara melihat kuota sekolah di web LTMPT SNMPTN 2021. Ada di sini. Tapi Anda juga bisa melihat, ini khusus SMK 3 ya, Buduran. Kalau mau lihat NPSN sekolah Anda, ini bagi sekolah lain ya, Anda bisa lihat di sini. Ya, silakan masuk ke laman referensi.data.kemdikbud.go.id. Anda bisa melihat NPSN-nya melalui sekolah Anda ya. Coba ini contohnya Provinsi Jawa Timur, Anda klik. Nanti keluar kabupaten mana, Sidoarjo contohnya. Klik Sidoarjo. Kecamatan apa? Buduran, coba Buduran diklik. Ya, sekolah Anda yang mana? Silakan cari. Ya, ini NPSN-nya ya, sebelah kiri ini 8 digit. Lengkap deh. Sampai cari Anda sekolahnya ya. Ada berapa halaman atau langsung klik ini search. Coba SMKN 3. Nah, udah keluar ini NPSN-nya ya. Terjawab sudah untuk menjawab nomor NPSN sekolah melalui referensi.data.kemdikbud.go.id. Nah, dalam laman referensi.data.kemdikbud.go.id ini juga bisa melihat nomor induk siswa nasional. Silakan masukkan NISN, nama ibu kandung, dan CAPTCHA. Ini CAPTCHA jangan sampai salah ya. Nanti kalau salah bisa mengulang-ulang. Nanti dikira NISN-nya yang salah dan nama ibu kandung. Ini untuk mengecek ya. Pengertian nomor NISN ini kode pengenal ya. Anda bisa melihat di sini dengan melalui nama Anda, nama ibu kandung, kode CAPTCHA-nya cari ya.
Silakan di sini. Kecuali jika ternyata nama ibu kandung Anda setelah ketemu salah. Nah, itu Anda bisa ganti atau bisa lapor ke operator dapodik sekolah Anda. Kalau operator dapodik juga operator PDSS SNMPTN ya, alhamdulillah bisa. Tapi biasanya repot ya, operator dapodik beda dengan operator PDSS LTMPT SNMPTN. Biasanya kalau ada kesalahan nama ibu kandung, nama alamat, juga jenis kelamin atau nama huruf yang salah, silakan Anda menghubungi operator dapodiknya ya, bukan operator PDSS-nya, bukan operator LTMPT-nya. Anda bisa cari di sini ya, di referensi.data.kemdikbud.go.id. Pertanyaan selanjutnya dari Ananda M. Taufik, kelistrikan kapal. Ini tampilannya di portal ltmpt.ac.id seperti ini, Pak. Data registrasi tidak ditemukan. NISN sudah benar, Pak. NPSN sudah benar, Pak. Tanggal lahir sudah benar, tetapi kenapa tidak ditemukan? Jawabannya karena server sedang penuh. Sedang ada sinkronisasi proses dari LTMPT, dari dapodik sedang sinkron ya. Sabar saja, ditunggu. Kalau Anda mau ya, coba online di malam hari ya. Ini tidak hanya terjadi pada Anda, tapi di sekolah lain. Kenapa bisa seperti ini? Karena lagi penuh. Coba online di malam hari ya. Buktinya apa? Sudah banyak teman-teman Anda yang sudah diverifikasi. Coba tanya ke guru Anda, tanya ke operator PDSS, SNMPTN, LTMPT, pasti sudah ada yang verifikasi. Semenjak diluncurkan di hari Senin, begitu Selasa langsung online, buat akun pasti bisa. Belum ada kendala karena belum banyak ya. Coba saja kita bayangkan ya. Ayo coba lihat gambar ini ya. Bayangkan di tempat sekolah Anda itu banyak sekolah ya. Ada SMA, ada SMK, ada negeri, ada swasta. Nah, ini situasi sebelum corona, sebelum COVID-19 ya, wabah ini merajalela. Pulang sore semua anak sekolah pada keluar memenuhi jalan seperti ini. Selebar-lebarnya jalan, sebesar-besarnya, seraya-rayanya jalan. Kalau sudah penuh anak sekolah semua pada pulang pukul 3:30 hingga 4, jalan ini penuh. Nah, ini sama seperti saat anak-anak sekolah tadi, kelas 3 tadi, mengakses situs yang sama, portal.ltmpt.ac.id. Mau buat akun, mau verifikasi, mau registrasi, ya penuh seperti ini. Gimana caranya? Nah, coba malam hari di atas jam 12 sebelum subuh. Kalau subuh jam 4 itu sudah banyak yang bangun, sudah banyak yang mengakses juga ya, rebutan. Kenapa kok jam segitu? Ya karena sepi, karena banyak yang mungkin istirahat. Coba deh jam segitu. Ya mudah-mudahan bukan karena saya beritahu ini akhirnya nanti semua pada online malam hari, tengah malam ya. Bayangkan Indonesia ini dibagi dalam 2 zona waktu ya. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Kalau Anda online jam 4 di Bali, di Sulawesi, di Irian Jaya, di Papua udah jam 5 sore kalau Anda online jam 4. Ya, jadi sudah banyak yang online. Pertanyaan dari Chandra, KKB 1, ini anak PDS ya. Permisi, mau tanya Pak, untuk NPSN sekolah berapa Pak? Untuk NPSN sekolah kamu bisa dilihat di sini, video sudah saya share ya. Cara melihat kuota. Bagi sekolah lain bisa dilihat di web tadi ya, referensi.kemdikbud.go.id. Caranya seperti tadi, cari provinsi,
kota sekolahnya, cari aja. Mudah kan? Pertanyaan selanjutnya dari kelas interior Abdillah. Tampilannya seperti ini ya. Namanya Abdillah Dardum, tapi jenis kelaminnya perempuan. Nah, ini kesalahan data. Anda bisa menghubungi operator dapodiknya ya. Kalau operator dapodiknya merupakan orang yang sama dari operator PDSS, LTMPT, maka hubungi seorang yang sama. Tapi kalau ternyata operator dapodik itu berbeda dari operator LTMPT-nya, maka hubungi operator dapodik. Semua kesalahan seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, itu silakan diperbaiki dengan menghubungi operator dapodiknya. Oke. Sudah lapor operator dapodik tapi masih belum berubah, bagaimana? Ya, silakan klik perbarui data. Klik perbarui data ini yang tombol biru ini ya. Yang penting sudah lapor dan nanti operator dapodiknya sudah merubahnya. Gimana kalau belum berubah? Tunggu saja perbarui data dan ingat online di malam hari ya. Selanjutnya dari Amar ya, munculnya seperti ini. Data registrasi tidak ditemukan, NISN yang Anda masukkan tidak tercatat di basis data Kemdikbud dan Kemenak. Mohon hubungi pihak sekolah untuk perbaikan data. Kalau NISN Anda sudah benar, NPSN sudah benar, tanggal lahir sudah benar, tapi muncul seperti ini, itu bukan dari kesalahan dari dapodik, karena dapodik pasti bisa update terus data itu, sudah sinkron terus. Berarti dari LTMPT-nya ya. Kenapa seperti ini? Karena servernya sibuk, penuh semua. Ditunggu saja ya, kalau memang NISN sudah benar, NPSN sudah benar, tanggal lahir sudah benar, ditunggu saja. Jangan lupa klik perbaruan data. Termasuk munculnya seperti ini. Hasil pencarian NISN, nama sudah benar, tempat lahir sudah benar, tanggal lahir sudah benar, jenis kelamin sudah benar, statusnya kok nggak aktif ya, padahal di dapodik ada, pasti aktif, sudah sinkron, sudah update terus itu operator dapodik. Kalau seperti ini berarti ini masih proses, tunggu saja sinkronisasi ya. Servernya sibuk, penuh, se-Indonesia Raya online. Ditunggu saja dan ingat, coba di malam hari, tengah malam, sepertiga malam. Pertanyaan sama dari Farel Maulana kelas TKJ. Kenapa NISN 1 tidak aktif padahal sudah benar, nama benar, NISN benar, tanggal lahir benar. Nah, ini karena masih sinkronisasi. Ditunggu saja ya. Oke, selamat Pak. Daftar LTMPT, saya mau tanya NPSN. NPSN sekolah SMK 3 bisa dilihat di YouTube ini, atau bila sekolah lain silakan cek di referensi.kemdikbud.go.id ya, itu benar. Kalau tertulis kesalahan API ya, API, nah itu servernya lemot ya, sabar aja ya. Jawaban saya masih sama seperti itu. Ini contoh lainnya ya, Anda sudah membuat email, aktivasi, sudah membuat password juga ya, tapi masih seperti ini, username dan password Anda masih salah. Makanya ya, coba diingat buat username dan passwordnya seperti apa. Kalau memang sudah benar ya sudah, mungkin websitenya sedang penuh ya, portal ltmpt.ac.id nya. Masih pertanyaan yang sama dengan tampilan yang sama, data registrasi tidak temukan, SN yang masukkan tidak catat, data Kemdikbud Kemenak. Hubungi pihak sekolah. Coba ini dari anak IPK M Dawam ya. NISN Anda sudah benar, NPSN sudah benar, tanggal lahir Anda sudah benar belum? Kalau sudah benar tapi masih seperti ini, berarti
servernya penuh ya. Kalau umpamanya tanggal lahir saya salah Pak, silakan hubungi operator Dapodik. Ya syukur-syukur kalau operator Dapodik ternyata merangkap operator PDSS ya. Tapi biasanya beda. Operator Dapodik sendiri, operator LTMPT SenamPTN sendiri. Silakan tanya ke Dapodik. Kalau ada kesalahan nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, nama ibu kandung, nah itu silakan hubungi operator Dapodik. Ini dia masih dengan tampilan yang sama ya. Registrasi NSN tidak ditemukan. Dari TKJ1 ERSA. Nah, ini ada pertanyaan lain nih dari KKB1 M Verji. Assalamualaikum Pak, saya Verji 12 KKB1. Mau tanya kalau SMK nilai rata SenamPTN diambil dari mapel apa saja? Sudah lihat video saya? Ayo nih. Lihat dong video saya. Informasi pendaftaran perguruan tinggi negeri tahun 2021. Itu ada ya. Mapel apa saja yang diambil untuk SenamPTN untuk perankingan rata-rata 40% itu ya. Coba lihat. Ada deh di situ. Silakan cari di YouTube informasi pendaftaran perguruan tinggi negeri tahun 2021 dengan channel YouTube Daniel Yuda Kumoro. Pertanyaan yang terulang dari Hayu ya. TKJ 2 NSN tidak terdaftar. Hayu Syahfira Liswianto. Tampilannya juga seperti ini ya. Semua enggak hanya sekolah sini aja kok, se-Indonesia Raya. Kamu kalau online-nya pagi ya rame, coba online-nya malam ya. Pertanyaan sama dari Sabto di RB1. Registrasi NSN tidak muncul ya. Silakan Anda online di waktu yang sepi ya. Kalau di tempat yang sepi tapi jam rame ya tetap saja Anda kesulitan ya. Ingat dilihat ya, didengarkan kata-kata saya tadi apa ya. Malam hari coba aja ya. Kalau NISN Anda sudah benar, tanggal lahir sudah benar, nama ibu sudah benar ya. Kok nggak aktif? Nah itu jelas sedang sinkronisasi proses ya. Tunggu saja. Jangan lupa klik perbarui data. Pertanyaan sama dari anak mesin David ya, registrasi akun tidak ditemukan. Tolong baca status WA saya. Mohon maaf ini saya nulis di status WA saya karena siapa? Karena yang nanya itu puluhan, hampir ratusan kalau dihitung mulai dari kemarin ya. NIN sudah benar ya, sudah benar. Gimana ngeceknya di sini ya? referensi.data.kemdikbud.go.id, bisa cek NISN, bisa cek NPSN ya. Loh, nama sudah benar, tanggal lahir sudah benar, jenis kelamin sudah benar ya. Kok masih nggak aktif? Jelas itu servernya. Kecuali tempat lahir Anda salah, tanggal lahirnya salah, jenis kelaminnya juga salah. Nah, silakan hubungi operator Dapodik. Ini dia contoh berikutnya dari Agnes, kelas Teknik Pendingin Tata Udara. Terjadi masalah dengan api Dapodik Kemdikbud ya. Tenang saja, ini selama NISN Anda benar, NPSN Anda benar, ya, tanggal lahir Anda benar, tapi ada masalah dengan api Dapodik ya. Itu berarti sedang proses sinkronisasi Dapodik dengan LTMPT. Jadi sabar saja. Kecuali kalau ternyata tanggal lahirmu salah, nama ibu salah, nama alamat, tempat alamat salah, silakan ganti, hubungi operator Dapodik. Pak, saya sudah nyoba jam 4. Kok masih nggak ditemukan, Pak? Jam 4 waktu Indonesia Barat ya. Di tempat lain sudah 1 jam. Sudah 1 jam ya. Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Bahkan udah 2 jam. Coba deh
Anda jam 4 di tempat lain udah jam 5, udah jam 6, udah bangun semua. Nah, silakan dilihat saya online jam berapa ya. Oke ya. Ini dari Nanda Shashi ya. Pertanyaannya sebenarnya banyak, tapi saya ambil satu saja dan yang berhubungan dengan LTMPT ya. Assalamualaikum, selamat sore. Mau bertanya, background foto reksadana sebaiknya warna apa, Pak? Untuk warna terserah ya, asalkan polos. Jangan sampai polkadot atau abstrak ya. Polos itu maksudnya satu warna, merah, biru atau kuning. Karena apa? Dalam video saya kan tidak diminta untuk warna tertentu. Ya, dalam video saya cara mudah buat akun siswa di LTMPT ada ya penjelasannya, silahkan dilihat mengenai warna background foto. Pertanyaan selanjutnya dari Tri Wahyu di RB2 ya. Assalamualaikum Pak, maaf malam. Saya habis registrasi akun LTMPT, sekarang lagi verifikasi. Mau tanya Pak, alamat tertera alamat lama, apa langsung saya perbarui? Silakan diperbarui saja ya alamat yang terbaru. Kalau minta perubahan data di Dapodik, silakan hubungi operator Dapodik. Selanjutnya dari Syamsur KKB2. Assalamualaikum Pak, saya Syamsur Rizal, kelas KKB2. SNMPTN nilai diambil pengetahuan atau keterampilan. Ini ada YouTube saya videonya, tapi dia tidak menemukan jawabannya. Yang diambil adalah pengetahuan ya. Ini berdasarkan aturan dari SNMPTN dari tahun-tahun sebelumnya, kecuali PMDKPN. Kalau PMDKPN itu dengan keterampilan saja. Tetapi dalam PMDKPN pun ya terserah. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Mau pakai pengetahuan, mau pengetahuan dan keterampilan silakan. Karena juga nanti masih ditambahi kriteria lain. Nilai akademis, non akademis ya, prestasi di luar sekolah, contohnya mengikuti lomba gitu. Terus seleksi berikutnya apa? Kan SMK, ada juga yang ingin kerja. Nah, itu juga akan terseleksi. Nilai ranking pasti akan berubah nantinya. Ya, itu mudah-mudahan menjawab ya. Pertanyaan berikutnya dari Rizka Interior Kapal. Assalamualaikum Pak, saya Rizka Nufaria kelas 12 IK. Saya mau bertanya bagaimana cara mengurus skip kuliah persyaratan pendapatan terima. Apa saja? Anda bisa lihat di YouTube saya ya. Nah, ini Anda bisa lihat di web saya di YouTube ya, cara mengurus KIPK, siswa miskin boleh kuliah. Ini sudah saya buat semenjak 5 bulan yang lalu. Bagaimana cara mengurusnya? Ya, Anda mulai dari RT RW, minta surat keterangan tidak mampu, lalu ke kelurahan, kecamatan, sampai ke dinas sosial. Nanti cek bansos juga sampai turun KIPK-nya ya. Sampai sekarang pun di web kipk.kemdikbud.go.id itu belum ada info terbaru, masih 2020. Jadi ditunggu saja ya, dipantau terus webnya. Nanti tinggal mendaftarkan di SNMPTN PMDKPN Spanbadagen. Bagi yang sudah punya saat SD, SMP, nah itu tetap Anda urus untuk yang KIPK. Ini juga ada dari Maimunah KKB2. Assalamualaikum, saya Maimunah. SNMPTN nilai diambil data pengetahuan atau keterampilan. Dari pengetahuan ya. Dari pengetahuan ini berdasarkan aturan dari SNMPTN tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya tidak ada patokan mau diambil dari mana ya. Tidak ada patokan diambil dari mana. Yang penting ada nilainya. Dan juga untuk anak SMK kan ada seleksi ini ya, seleksi alam, maksudnya ada yang pengen kerja ya nanti nggak dimasukkan rankingan 40% besar ya. Itu pertanyaan dari Aldi Rizky KKB2. Assalamualaikum Pak, ini saya ada permasalahan di nama LTMPT Pak, kan tidak sesuai akta kelahiran sama kakak saya. Bagaimana kalau tidak ada kesamaan
dari LTMPT dan Dapodik ya. Ini Anda silakan hubungi operator Dapodik. Kalau operator Dapodiknya sama dengan operator LTMPT, alhamdulillah, tinggal tanya ke orang yang sama. Tapi kalau berbeda, langsung tanya ke operator Dapodiknya ya. Tanya ini untuk perubahan nama yang nggak sama, insya Allah bisa dirubah. Ada lagi dari Badrus Suyuf TKR1, aktivasi akun LTMPT tidak dapat ditemukan. Nah, ini coba ya kembali, lalu perbarui data ya, tinggal menunggu ya, server sedang penuh. Masalah yang sama dari kelas TPK Syanius ya. Ini email telah terdaftar di LTMPT dengan nama seperti itu. Berarti kamu sudah daftar gitu loh. Siapa lagi yang mau mendaftarkan? Coba deh tanya, apakah temanmu atau saudaramu kok bisa sudah ada akun seperti ini? Ya, nanti ternyata muncul seperti ini. Tidak dapat ditemukan. Nah, ini sedang sinkronisasi, sedang proses. Coba diulangi lagi saja ya. Kita tunggu, servernya masih penuh. Dari Hussein IPK, Assalamualaikum Pak, mau tanya tentang NISN dan MS Pak, itu cara mengetahui bagaimana? Bagi SMK 3 bisa dilihat di sini ya, dari YouTube saya. Bagi sekolah lain silakan lihat referensi.kemdikbud.go.id, termasuk untuk mengetahui NISN. Iya, ini dari Hussein ya, masih dari Hussein. Kode captcha yang Anda masukkan salah. Nah, coba diperbesar nih captcha-nya. Coba dengan teliti ya. Kalau enggak kelihatan pakai kacamata, jangan sampai keliru. Ini KVT GH2, bukan I itu ya, T itu. Ini pertanyaannya Husin ini banyak sekali ya. Akun tidak dapat ditemukan. Nah, ini Anda harus online di jam yang lebih sepi ya. Coba aja terus. Username dan password Anda salah. Hayo, gimana kamu tadi bikin email sama passwordnya? Dibuatin saudara kah? Dibuatin temen kah? Dibuatin guru kah? Kalau saya ndak ikut bikin, semua kan dari siswa karena password pribadi. Coba diingat lagi. Kalau belum verifikasi, silakan verifikasi. Kalau sudah verifikasi, munculnya seperti ini, email sudah terdaftar, terregistrasi ya, seperti ini. Cara mengaktifkannya bagaimana? Nah, ini kirim ulang di email. Kalau tidak ada, di folder spam seperti ini ya. Kalau nggak ada ya ditunggu saja, di refresh saja terus. Assalamualaikum Mbak Dani, saya Dimas Tegar Murtiastomo, kelas 12 Tegar 1 absen 8. Mau tanya, bulan lalu saya telah mengurus surat pindah alamat dari alamat lama Desa Cemengkalang RT 2 RW 1 ke alamat baru Desa Suko Dusun Salam RT 17 RW 5. Apa keterangan alamat tentang saya tidak diperoleh lagi Pak untuk menjadi keterangan yang baru dan untuk info selanjutnya bagaimana Pak? Kalau Anda sudah bisa masuk login, silakan ganti, bisa kok diganti. Tapi kalau Anda juga mau ganti yang di Dapodik, silakan hubungi operator Dapodik Anda. Ya, apapun kesalahan nama, huruf, alamat, jenis kelamin, nama ibu, tanggal lahir yang membuat tidak bisa masuk, itu coba cek di Dapodik. Biasanya ada kesalahan nama atau tanggal lahir, nama ibu, sehingga nggak bisa masuk. Kalau nama sudah benar, alamat benar, jenis kelamin benar, tanggal lahir benar, nama ibu benar, tapi tidak bisa masuk, apalagi kesalahan API, itu servernya sedang penuh Mas, Mbak, Kakak. Pertanyaan dari TK Jasatur Rahma.
Assalamualaikum Pak, mau bertanya ini kenapa kok nggak bisa terjadi masalah dengan api? Sudah terjawab ya, servernya sedang penuh. Waktu kirim ulang verifikasi muncul seperti ini, akun tidak dapat ditemukan. Anda online-nya kurang pagi, kurang dini hari ya. Sepertiga malam terakhir, coba deh. Selanjutnya dari Daniel Las ya. Namanya kok hampir mirip nih. Oke, Pak mau tanya info sekolah kedinasan pendaftaran mulai kapan ya? Untuk daftar sekolah kedinasan silakan ada di YouTube saya ya. Daftar sekolah ikatan dinas YouTube saya Daniel Yuda Kumoro. Jangan lupa ya subscribe, like, comment. Ini ada di sini. Kalau yang terbaru silakan browsing sendiri ya. Di situ ada webnya sendiri. Saking banyaknya sekolah kedinasan, Anda harus browsing maunya Anda sekolah yang mana. Browsing, daftarnya mulai kapan, caranya apa, Anda browsing. Tapi mohon diingat, kalau Anda ikut sekolah kedinasan, lebih baik Anda tidak menyetujui pernyataan untuk mendaftar di SNMPTN. Karena apa? Sekarang ngeling ya, SNMPTN, PMDKPN, SPAN PTKIN, sekolah kedinasan ngeling semua. Kalau Anda sudah diterima ya, Anda tidak akan bisa masuk ke sekolah kedinasan. Anda sudah daftar SNMPTN, diterima, nggak bisa daftar SBMPTN UTBK, seperti itu. Bagaimana dengan TNI ya? TNI jalurnya beda. Anda diterima di SNMPTN, terus ditinggal, milih TNI diterima ya. Gimana ya? Nanti grade sekolah Anda turun, indeks sekolah Anda turun, kuota sekolah Anda di tahun ke depan akan dikurangi. Ada itu video saya ya, silakan dilihat. Pertanyaan dari Kurnia, kelas GRB 1. Assalamualaikum Pak Daniel, mohon izin Pak, saya mau tanya tentang daftar akun LTMPT. Ada NPSN itu apa Pak? NPSN adalah nomor pokok sekolah nasional ya. Nomor sekolah resmi nasional. Kalau untuk SMK 3, silakan lihat video saya ini, ada NPSN-nya di situ. Atau bisa juga cek di referensi.kemdikbud.go.id. Nggak hanya NPSN tapi juga NSN ada ya. Pak, kalau ada yang tidak menyetujui persetujuan SNMPTN, apa harus membuat akun juga Pak? Nah, ini pertanyaan yang cukup kritis dan sudah saya bahas dalam video saya sebelumnya ya. Dalam video saya ini saya sudah memberitahukan bahwasannya kalau yang nggak setuju ingin ikut SNMPTN, bikin saja akunnya, buat saja akunnya. Kenapa? Itu bisa digunakan untuk SBM, untuk tahun depan juga. Jangan sampai Anda nggak ingin ikut kuliah, mau kerja. Tapi nanti kalau Anda lihat teman-teman Anda kuliah, Anda pengen kuliah, terus tahun ini Anda belum bikin akunnya. Nah, tahun depan Anda pengen kuliah, bagaimana? Anda tidak ada akunnya ya. Ini juga ada gelombang kedua untuk membuat untuk khusus SBMPTN, membuat akunnya. Kenapa harus bikin akun? Karena sekarang semua terintegrasi. SNMPTN, PMDKPN, SPAN PTKIN itu harus bikin akun ya. Anda nggak senang sekolah S1, pengennya politeknik, ya tetap harus bikin akun ya. Anda ingin kerja, nggak mau kuliah, bikin akun saja. Karena apa? Nanti Anda tiba-tiba ada perubahan cita-cita, impian, tiba-tiba ingin kuliah, terus Anda hari ini tidak bikin akun, repot nanti ya. Bikin akun saja, mau SMA, mau SMK, tetap usahakan bikin akun. Nanti Anda lihat teman-teman Anda masuk 40% besar siswa yang eligible, Anda akhirnya kepingin, Anda belum bikin akun, bagaimana? Anda ingin masuk ranking 40% besar tapi tidak ada akunnya ya, nggak bisa. Semua harus lewat akun ya. Pertanyaan selanjutnya dari Eko. Siswa yang eligible itu seperti apa Pak? Ada dalam video saya. Sudah saya nyatakan di situ bahasanya siswa eligible itu siswa yang
masuk dalam 40% besar siswa yang dinyatakan pantas untuk melanjutkan ya, dengan kriteria nilai yang baik, masuk 40% ranking besar. Nilai yang diambil tahun kemarin ya, rankingannya dari sekolah itu sebenarnya terserah dari sekolah ya. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga mapel kejuruan keahlian untuk SMK. Mau diambil pengetahuan keterampilan yaitu terserah sekolah saja ya. Pertanyaan selanjutnya dari Aditya. Assalamualaikum, saya Aditya Maulana Ihsan di RB2. Mau tanya, untuk akun LTMT saya mau permanen akunnya, cuman gagal ada notifikasi status tidak lengkap, mohon untuk kembali ke langkah sebelumnya. Ini perbarui data, ini masih proses ya, sabar saja. Insya Allah bisa kok, karena penuh ya. Lalu saya buka link NSN data Kemdikbud. Di dalam halaman tersebut perbarui data, diminta mengisi ijazah dalam bentuk PDF, JPG, JPEG atau PNG ya. Masukkan data di sini, pilih berkas ya, silakan. Sebaiknya di scan kan lebih bagus daripada di foto ya. Nah, itu jawabannya. Pertanyaan mengenai seragam dari Devi di RB2. Pak, ini fotonya pakai seragam khusus atau putih abu-abu? Boleh pakai seragam khusus putih abu-abu, tapi diusahakan kemeja berkerah ya. Di contoh yang ada dalam video saya, di situ gambar kemeja putih berkerah ya, silakan, terserah, yang penting bebas, rapi, sopan, jangan sampai pakai t-shirt ya. Untuk background foto terserah saja polos, asal jangan warna-warni, cukup satu warna saja. Di referensi.data.kemdikbud.go.id, ini nama Dede Ardiansyah Lutfi ya, kelas IPK, tidak ditemukan. Nah, coba cari ya berdasarkan NSN, nama orang tua, alamat tanggal lahir harus benar. Kalau tidak benar, silakan hubungi operator Dapodik kalau memang ada perubahan data. Kalau tidak, coba deh di refresh. Kalau semua data sudah benar, coba di refresh kalau masih seperti ini. Tapi kalau ada perubahan yang nggak sama seperti di tanggal lahir atau nama orang tua, silakan hubungi operator Dapodik sekolah. Assalamualaikum Mbak, saya mau bertanya, verifikasi akun LTMT bagian alamat terisi alamat ramah, alamat lama ya, sudah pindah rumah, diganti alamat sekarang tidak apa-apa. Bisa diganti, bisa, tapi belum saya coba simpan. Sudah bisa diganti, bisa disimpan. Kalau sesuai Dapodik ya silakan. Kalau ternyata tidak sesuai tapi bisa diganti, silakan. Kalau minta diganti di operator Dapodik, silakan menghubungi operator Dapodik. Selanjutnya, astagfirullah. Selanjutnya dari Fredik ya. Assalamualaikum Pak dan saya mau bertanya Pak mengenai pendaftaran akun LTMPT. Saat mengklik daftar kan kita disuruh untuk mengisi NSN kita Pak. Nah saya coba cari di web, hasilnya NSN saya nggak ada Pak, munculnya kayak begini. Ini di web ini ya, referensi kemdikbud.go.id. Fredik Nurma Majidoarjo, tanggal lahir 18 Juni 2002, Siti Mubarokah, CAPTCHA. Nah, ini sudah diisikan dengan dia seperti ini. CAPTCHA juga tidak salah. Nah, setelah dicari ternyata nggak ditemukan, bagaimana? Nah, coba ya, tanya operator Dapodikmu, apakah data ini sudah sesuai? Contohnya Fredik Nur Muhammad, tapi sebetulnya di Dapodik itu tulisannya Fredik pakai K. Nah, itu berarti ada kesalahan nama. Itu silakan lapor ke Dapodik. Terus alamat ya, tempat lahir ternyata di Surabaya. Minta operator Dapodik, makanya datamu nggak ketemu. Kenapa? Ini ada sinkronisasi dari Dapodik SMP ke SMA atau SMK.
ternyata nama ibunya salah, contohnya Siti Mubarokah, tapi sebelumnya di Dapodik itu Siti Mubarocah. Nah, pantas saja nggak ketemu karena di Dapodik Mubarocah. Coba tanya operator Dapodikmu ya. Data yang benar seperti apa nanti bisa masuk ke situ. Nah, di LTMPT itu bisa dirubah. Yang penting masuk dulu ini kalau mau lihat di referensi.kemdikbud.go.id. Nah, dari M Dipo KKB2. Assalamualaikum Pak Dani. Ini saya daftar akun LTMPT kok begini ya? API ya kan? API masalah Dapodik ini webnya sedang penuh. Coba online lebih sepi jamnya ya. Dari TKJ1 Wahyu ya. Sama ya. Masalah API Dapodik Kemdikbud ini masalah server yang penuh. Ini masalah yang sama dialami oleh Wildan TKR2 ya. Masalah dengan API Dapodik Kemdikbud, pastikan NISN-mu sudah benar, tanggal lahirmu sudah benar. Kalau sudah benar semua masih kayak gini, itu berarti servernya sedang penuh sinkronisasi ya. Sabar saja, silakan online di malam-malam yang sepi ya. Kalau ternyata ada yang salah, nama orang tua, alamat, jenis kelamin salah, silakan hubungi operator Dapodik sekolah. Kepada semua penanya, kalau jawaban saya singkat-singkat, tinggal menunjukkan video, link, mohon maaf karena yang nanya banyak, puluhan. Kalau mulai dari kemarin udah ratusan. Kalau saya jawab satu-satu keriting ini jari saya tunjukkan linknya saja, saya tunjukkan video saja ya. Itu ya dibaca dong, dilihat dong. Nah, kalau juga jawaban saya singkat-singkat dan terkadang mungkin terlihat kaku atau kasar ya, mohon maaf karena yang nanya banyak dan kita harus kadang introspeksi ya. Ayolah kita sering baca, sering lihat videonya, insya Allah ngerti kok ya, mudah ini. Dari Jonas DRB1, selamat siang Pak Daniel, saya Jonathan DRB1, lapor bahwa akun LTMPT saya ada yang salah. Cara memperbaikinya gimana? Seperti apa? Saya minta sering screenshotnya gitu loh. Alamat rumah desa, kelurahan, tempat tinggal saya salah di akun tersebut. Seperti apa? Saya sampai tanya lagi. Kalau salah, ganti saja. Kalau bisa diganti, silakan diganti ya. Yang dimaksud nggak bisa masuk itu ya, coba ditanya Dapodik ya, namamu sudah benar belum, jenis kelaminnya sudah benar belum, nama orang tua, alamat dan tempat lahir dicek. Kalau ternyata ada yang salah, coba ikuti Dapodik dulu, nanti kan bisa masuk. Umpamanya namanya salah, ternyata Muhammad disingkat M, pakai itu dulu, nanti kalau udah masuk bisa diganti itu. Pas saya tekan perbaiki muncul tulisan seperti ini. Nah, akhirnya kalau sudah bisa masuk, silakan diganti, silakan dirubah alamat Anda. Ya, itu dicoba aja dan ternyata berhasil kan. Memang ini perlu praktek ya, enggak hanya sekedar tanya jawab tapi praktekkan karena ini ilmu komputer dan jaringan. Wah. Ada pertanyaan dari Dinda TKJ1, Pak, kalau perempuan yang berhijab kerudungnya dimasukkan ke dalam seragam apa disampirkan di bahu? Mungkin dimasukkan ya, kelihatan kerah kemeja. Ini kalau mengikuti sesuai contoh ya, sesuai contoh di web. Nah, kalau bicara syar'i atau enggak syar'i ya, ini perlu pembahasan detail lebih lanjut ya. Umpamanya kerudungmu itu sudah terlihat nama, ada logo sekolah di kerudungnya ya, coba aja. Tapi lebih bagus pakai kemeja kelihatan kerahnya ya, sesuai contoh ya, sesuai contoh yang ada di web seperti itu.
Bagaimana dengan kacamata? Kan kemarin itu ya, kalau bisa jangan ada yang menghalangi muka atau wajah. Mungkin kacamata bisa dilepas. Atau kalau dipakai jangan sampai fotonya mantul atau merubah. Pakai kacamata tapi warnanya kacamatanya pink, kuning, ngejreng gitu ya. Kita kan mau foto daftar kuliah, bukan untuk foto box atau apa ya. Coba aja deh gimana kelihatan rapi seperti apa ya. Kalau memang rapi dimasukkan, nah seperti itu ya, foto-foto kedinasan itu jilbabnya dimasukkan. Kalau dibuka seperti itu, biasanya sekolah-sekolah itu punya kebijakan ya, ada nama yang tertera dijahit di mana itu di jilbabnya, logo sekolah ada di dalam jilbabnya. Nah itu terlihat rapi, terlihat identitasnya. Masih yang sama yang dialami oleh Raihan TPM. Terjadi masalah dengan API Dapodik. Ya, error masih penuh webnya. Silakan online tengah malam hampir pagi. Dialami juga oleh Taufik M Taufik kelas las. Sama ya API ya, ini server penuh. Assalamualaikum Mbak, saya sudah daftar akun tapi kok tetap tidak bisa login dari Alfian TKJ1. Nah ini kemungkinan server penuh ya. Email Anda sudah benar, password Anda sudah benar, masih seperti ini. Emailnya betul, passwordnya betul, tapi nggak bisa login. Coba deh cek ya. Anda online lebih pagi deh, agak malaman dikit. Tapi ya bagaimana ya, yang penting Anda ingat password Anda, email Anda, karena Anda yang bikin ya. Aktivasi akun, nah ini sudah ada, sudah keluar aktivasi akun, silakan klik. Loginnya nggak bisa ya, berarti memang masih servernya masih penuh. Anda online jam 10 malam, waduh masih rame tuh jalan raya itu, masih banyak motor lewat. Coba jam 1, jam 2, jam 3 itu ngantuk-ngantuknya orang, apalagi mau subuh. Nah itu usaha Anda gimana itu. Coba ya, semoga berhasil. Rumah saya kan Sukodono, tapi di sini tertulis Sari Rogo. Bagaimana merubahnya dari anak IPK Rohmat ya? Kalau bisa dirubah ya rubah saja alamat Anda yang benar. Ini kan ngambilnya dari Dapodik. Dapodik ngambil dari data Dapodik SMP sedang sinkron. Kalau Anda bisa merubah ya rubah saja. Kalau Anda minta dirubah di Dapodik juga silakan menghubungi operator Dapodik sekolah. Dari Perdana TPTU. Assalamualaikum Pak, saya Perdana Arya kelas 12 TPTU. Username password Anda salah. Ini kenapa ya Pak, kok tidak bisa login padahal saya sudah daftar, email dan passwordnya sudah benar. Pembuatan akun telah berhasil. Silakan buka inbox atau spam email Anda. Ini Pak, aktivasi akun berhasil. Mohon maaf Pak, ternyata saya belum cek email saya. Ya, itu ya jawabannya. Tanya sendiri, dijawab sendiri ya. Alhamdulillah, udah pinter. Pertanyaan sama dari KKB2 Bima. Masalah dengan API Dapodik. Ya, server penuh. Dari Niko Cahya ya. Tidak ditemukan registrasinya. Coba deh online lagi ya di malam hari, insya Allah bisa. Tapi kalau ternyata
tanggal lahir Anda mungkin nggak sama dengan Dapodik, silakan cek di Dapodik ya. Kalau ini sih mungkin servernya penuh. Ini dari Andika TPTO, data siswa telah terverifikasi. Ya, ini sudah jadi ya. Masuk, ini sudah seperti ini. Sudah benar. Ini juga dari Leo Bagus ya, TPTO sudah jadi ya, seperti ini. Tanda bukti registrasi akun LTMPT. Oke. Bagus. Bagus. Ini dari Julian ya, TPTU. Ini foto pakai seragam bengkel berkerah ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum Mbak, saya Rahmat kelas 12 listrik. Maaf malam-malam mengganggu waktunya. Saya mau tanya Pak, untuk akun LTMPT apa kita daftar sendiri? Ya benar, silakan daftar. Ikuti tutorial membuat akun LTMPT yang mudah ya. Ini link YouTube-nya ya, silakan cari di YouTube saya, Daniel Yuda Kumoro. Pertanyaan penutup ya, karena sudah 1 jam ini. 1 jam sudah capek. Itu pun 1 jam nanti ditonton penuh nggak ya sama anak-anak ya, atau viewer ya. Mudah-mudahan ya, berprasangka baik saja. Mudah-mudahan 1 jam ini ditonton semua biar paham, karena kendalanya berbagai macam. Mudah-mudahan kendala apapun yang Anda alami ada di sini dan juga solusinya juga ada. Contoh nih, Assalamualaikum Pak, jurusan saya kan teknik pengelasan. Apakah di situ dirubah atau tidak? Dari Ahmad Rashid. Rashid, tolong lihat video saya. Anak pengelasan, GRB, interior, IPK, KKB, KK itu kan masuk perkapalan. Yang tidak masuk perkapalan itu apa? TPTU, ketenaga listrikan, teknik permesinan, dan teknik kendaraan ringan, otomotif, dan juga TKJ itu ya. Sudah Pak, fotonya kok kayak gitu lah, kamu ngeditnya gimana? Oke, sementara itu terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak bisa terjawab atau tidak puas atau jawaban saya. Mohon maaf. Tapi yang penting nomor 1, sabar dan sabar ya. Terus berusaha online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.